Baik, Bang Kamarudin dilanjutkan. Menurut Anda sumber dana dari Verdi Sambo yang masih berkeliaran ini sifatnya transfer berada dalam perbankan atau cash sehingga bisa atau susah dilacak? Kalau saya mendapatkan informasi ya, itu cash dalam bentuk mata uang asing. Supaya kalian ada kepercayaan, coba cari tahu berapa beliau punya mobil Lexus. Dan berapa harga mobil Lexus. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, saya nggak tahu berapa, tinggal dihitung aja. Berapa dia punya bangunan mewah, baik yang dalam kota maupun luar kota. Bahkan ada lagi kepemilikan seperti rumah sakit, kalau nggak salah itu ada informasi, tapi saya belum verifikasi. Berapa gaji seorang jenderal, bintang 1, bintang 2, di sebelah kanan saya ada jenderal juga nih, bisa menjelaskan. Nah ini sumbernya dari mana? Kan harus jelas. Jadi kita ini jangan bermunafik ria. Makanya saya katakan kemarin, kita rebut Polri dari tangan mafia. Kita kasih gaji yang cukup, supaya mereka tidak bekerja buat mafia. Kalau gitu Anda menduga dana-dana ini dari mana? Ya dari siapa lagi kalau bukan dari mafia. Orang nyata-nyata kok diantar setiap hari ke kantor mereka, dibungkus di amplop coklat. Ini tuduhan serius ya Bang? Kenapa tidak serius? Harus ada buktinya artinya? Ya buktinya, ya cek aja tiap hari di sana. Siapa saya yang datang ke situ. Mafianya kejahatan apa ini, Bang? Ya misalnya dari dunia hiburan malam. Oke. Dari dunia prostitusi. Wow. Dari penjual minuman keras dan sebagainya. Makanya kalau ada kejahatan-kejahatan tertentu, mereka itu pura-pura tahu. Saya pernah mengharap seorang Kapolda ya. Saya berangkat jam 5 dengan harapan saya pertama kali diterima. Soalnya udah pakai jas, cakep saya dan rapi. Tahu-tahu datang yang pakai sendal jepit. Di daftar urut nomor 1 saya. Yang sendal jepit itu kantong kiri dan kantong kanan penuh. Tiba-tiba dia duluan diterima. Alasannya katanya dia sudah daftar lewat handphone. Datangnya jalannya begini-begini. Keluar-keluar isi kantongnya semua hilang. Saya lihat. Loh saya protes kok. Saya duluan nyampe. Oh yang diterima bapaknya tadi. Oh dia sudah duluan daftar. Anda Bang. dulu melihat kok nggak dilaporin, Bang? Kok baru sekarang bersuara? Maksudnya? Ketika dulu melihat kejadian serupa kok Mau tidak lapor langsung kemana? melaporkan? Banyak laporan saya di Polda Metro itu, coba cek dari Baris Krim itu gak jalan. Ada 1 lembar sertifikat, 1 lembar kertas bisa mengalahkan 20 sertifikat, 1 lembar fotokopi. Saya surati Komisi 3 diam aja. Saya surati Kompolnas diam aja. Saya surati Presiden, saya tanya apakah negara masih negara hukum atau sudah berubah jadi negara kekuasaan politik, nggak dijawab. Jadi kalau saya mau ngadu kemana ya saya paling bisa mengadu kepada Tuhan Elohim. Karena mengadu ke lembaga negara, sekali kirim saya 60 surat, saya bisa buktikan. 60 surat sekali kirim. Termasuk ini permohonan otopsi ini. Sekali kirim 19 surat saya. Sampai saya nggak tidur 3 malam mengkonsep itu semua. Tidak ada yang balas. Yang ada kita dipermainkan hasil hasil otopsi tidak diberikan kepada saya tapi diberikan kepada wartawan. Wartawan saya bingung saya, gelagapan saya. Nggak ngerti mau jawab apa. Yang ada semua cuma permainan-permainan. Mau kita biarkan negaranya seperti itu terus atau mau kita perbaiki? Saya mau perbaiki. Siapa yang mau ikut saya? Ayo. Kita perbaiki negara ini. Tapi dugaan dari sumber Bang Kamarudin ini apakah ini bermain sendiri di institusi Polri atau ada jaringannya, ada circle Sambo yang bermain? Kita juga? sebutin dugaan ya Bang? Pasti ada circle-nya. Saya pernah mendengar perwira polisi, mohon maaf dalam tanda petik yang baru melacur. Melacurnya begini. Aku tadi gemetaran loh katanya. Kenapa? Aku disuruh pergi ke salah satu mafia lah. Di sana sekretarisnya itu Melati 3. Saya disuruh harus daftar nama. Ya saya kan jadi nggak berani saya kalau ada nama saya di situ. Mau ngapain ke sana? Dia disuruh jenderalnya mengambil amplop gitu loh. Amplop coklat besar gitu loh. Ya saya nggak mau sampai mau berantem saya katanya gitu loh. Gitu loh. Seperti itu. Nah kita hitung aja lah harta-harta jenderal-jenderal itu. Dari mana itu mereka bisa hidupnya sangat hedonis, hartanya di mana-mana, istrinya di mana-mana. Saya aja yang pendapatan saya secara lebih besar dari mereka, baru punya 1 istri dan 5 Bisa putri. saja kan penghasilannya tidak hanya dari Polri Bang. Ya apa misalnya? Kan harus jelas. Usaha Bang, bisnis di luar bisa jadi. Ya nggak tahu, boleh nggak polisi berbisnis? Oke. Oke, kalau begitu kita coba tanyakan saja langsung kepada juru bicara PPATK, ada Pak Natsir Koga. Pak Natsir, kalau tadi Anda juga sempat menyimak ada berbagai aliran dana yang disebutkan oleh Bang Kamarudin. Apakah PPATK juga mengetahui bahkan melacak hal ini? Pak Natsir? Ya, terima kasih. Selamat malam.
Sejauh ini PPATK sudah membekukan ya rekening terkait dengan korban ya. Itu saja Mbak dan kita terus melakukan koordinasi dengan penyidik. Berapa rekening Pak Nasir? Ada beberapa ya, dan saya belum bisa sebutkan berapa jumlahnya atas nama siapa. Dan kami terus berproses melakukan koordinasi dengan penyidik. Oke, apakah ini rekening yang tentu berhubungan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, artinya jumlah dan berapa nama siapa saja yang ada di rekening itu kami belum bisa sampaikan kepada Tapi Pak publik, Natsir, ya. tugas PPATK yang melacak aliran-aliran yang mencurigakan ini apakah berasal dari institusi Polri semuanya atau jangan-jangan alirannya sudah keluar, bukan hanya di Indonesia tapi ke mancanegara juga? Kalau secara umum tindak pidana ya ada uang-uang hasil kejahatan itu dilarikan keluar. Seperti itu, Mas. Oke, jika memang kemudian PPATK mengetahui ini, apakah kemudian rekening-rekening tersebut dibekukan, Pak Natsir? Ya sejauh ini sudah ada beberapa yang dibekukan, Mbak. Oke, sudah ada yang dibekukan? Iya. Sudah ada. Baik. Ini termasuk rekening dari kelima tersangka itu kah, Pak Natsir? Ya, saya tadi sudah sebutkan, nggak bisa menyebutkan nama, berapa jumlah rekeningnya ya. Yang pasti kami bekerja ya, membantu penyidik untuk menyelesaikan masalah ini agar segera selesai. Baik, Pak Nasir, ini ada pertanyaan dari Pak Kamarudin. Pak Kamarudin mungkin ingin langsung bertanya ke Silakan, PPATK. Pak Nasir, langsung aja sebutkan namanya dan berapa jumlahnya, biar transparan. Kita kan negara kita kan konstitusi mengenapkan transparan, undang-undang informasi publik mengatakan transparan, amanat presiden bilang transparan. Langsung sebutkan aja Pak, Nggak biar bisa jelas. kami sebutkan, karena ini masih berproses dia. Dan kami hadir kemari pun karena undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana kami sebagai lembaga publik, Misalnya yang hal-hal tanggal 11 umum Juli itu bisa 2022. kami sampaikan, tetapi sesuatu yang terkait dengan masih dalam proses penyidikan. Izin Pak kami Nasir, tidak dapat yang memberikan tanggal 11 Juli informasi. 2022 sudah dibenarkan oleh Kabar Reskrim. Bagaimana? Apakah itu benar Pak? Pak Nasir, tanggal 11 Juli 2022 ada aliran uang dari almarhum kepada tersangka? Saya tidak bisa sebutkan itu Pak Kamarudin. Kenapa tidak bisa Dan disebutkan saya kira Pak? TV One juga tidak fair ya. Tadi saya diundang kemari katanya untuk menjelaskan itu. Saya sudah sebutkan, saya tidak banyak bisa saya jelaskan dan tidak bisa banyak hal yang saya sampaikan. Ini tadi ya. Kami fair Pak, Tujuan karena kesepakatan bilang Bapak apa-apa, bersedia itu saja hadir ke sini disampaikan. untuk kami tanyakan, dan yang tadi bertanya adalah Pak Kamarudin. Tapi seperti ini, Iya. tadi Bapak menyinggung mengenai dananya keluar. Yang Apakah fair, ini- TV One juga harus fair dong ya. Kita fair, Pak. Kita Kita fair, fair, Pak. Pak. Tapi Jangan- mohon maaf Pak, jangan meskipun Bapak mendiskreditkan tidak orang menyebutkan seperti nama itu. dan jumlahnya, tapi soal tadi sudah keluar dan melibatkan jaringan internasional itu ke negara mana saja, Pak? Bisa diterangkan? Mungkin Silakan. mungkin saya bisa menambahkannya karena saya mantan PPATK. Memang undang-undang PPATK kita yang membuat, rakyat menyuruh beliau Komisi 3, kita tidak memberi kewenangan kepada PPATK untuk membicarakan apa yang dia lakukan. Begitu dia membocorkan transaksi itu, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Semua level pegawai, baik pimpinan sampai dengan karyawan. Jadi begitu dia buka di sini, tinggal kita ngukum dia saja. Nah, jadi kita yang melarang dia ngomong itu. Nah, tetapi kita salut kepada PPATK, dia sudah kerja karena lembaga ini diminta atau tidak diminta, dia proaktif. Kalau diminta, dia lebih proaktif lagi. Sepakat. Yakinlah dia bekerja profesional dan hampir semua tindak pidana besar di negeri ini, baik korupsi, kemudian money laundering, kemudian teroris, itu dari PPATK. Kemudian termasuk juga ini saya kira PPATK sudah kerja, Oke. Pak. Artinya Tetapi PPATK sayang juga kita- menyelidiki juga aliran dana ini ya Pak kita, Natsir. Terima kita kasih yang Pak Natsir. membungkam mulutnya, kita yang membungkamnya. Pak, saya tambahkan ya Pak. Jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, ya. Saya mengamini oleh Pak siapa Pak Pak Susno. Susno Haji. Dan saya minta Pak Komarudin belajar lagi undang-undang PPATK Pak, supaya jangan asal jeplak Pak. Hati-hati Pak. Bapak tembak. Kita baca itu. Bapak Ada baca undang-undang transparansi iya, informasi publik. betul Pak. Tapi kan Ada ada undang-undang undang-undang khusus, 18 Pak. 2003 pasal 17. Kita Masing-masing berhak ada mendapatkan undang-undangnya informasi Pak. itu. Manding-manding lex spesialis derogat lex generalis. Paham ya Pak?
Belajar lagi Pak. Saya justru tidak paham lex spesialis itu kalau undang-undang khusus mengesampingkan yang umum. Belajar Nah, lagi Pak. ini undang-undangnya ada kok, undang-undang Bapak belajar 18 lagi. Buktinya 2003 salah tentang Pak. advokat. Buktinya Bapak salah. Salah Dengerin yang aja. mana? Yang mana salahnya? Dengar, ngomong lagi, Silakan Pak. duduk, boleh Bang Dialipa, terima kasih. Yang mana salahnya? Kita tidak menyerang secara personal. Konstitusi mengatakan terbuka. Iya. Undang-undang mengatakan Ini kan terbuka. personal juga Presiden diserang. mengatakan Iya. terbuka. Kenapa? Iya, Pak ini Nasir, diserang terima personal, kasih Pak atas Nasir. waktunya bersedia untuk menjelaskan mengenai Pak hal Nasir, ini. jelasin aja Terima dulu, kasih Pak. banyak meskipun juga terbatas dengan Mungkin ada undang-undang. Ada tambahan? yang ingin disampaikan Pak Nasir? Dari Pak Nasir, karena masyarakat juga Ya, menunggu terima kasih transparansi, atas tapi kesempatannya. PPATK punya Saya koridor. menghormati TV One ya, karena dari awal saya juga sudah jelaskan ya, tidak banyak hal yang bisa sampaikan. Kehadiran saya di sini untuk Ya. tadi seperti Pak Kamarudin katakan, untuk memenuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal-hal yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Yang saya Tetapi minta itu hal-hal kan yang klien harus saya, dirahasiakan, bukan saya orang pakai. lain. Kenapa Baik, susah terima kasih menyebutkan banyak klien Pak saya? Nasir. Terima kasih. Iya, Artinya terima saya kasih banyak berikan- Pak Nasir atas Saya waktunya. berikan Terima hak kasih. untuk kerahasiaan itu. Buka aja yang tanggal 11 Juli 2022. Baik, Pak Kamarudin, soal aliran dana ini Pak, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di jagat maya ramai juga.